Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulihil karim Sayyidina al-Mukhtar al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan kali ini izinkan saya membahas tentang dengan duit hidup menjadi berkah. Para jemaah mungkin sudah mengenal istilah duit, yang kita artikan secara umum adalah sebagai alat untuk membeli suatu barang, yang kita kenal dengan duit, istilah duit. Tetapi yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah bukan makna duit secara sesungguhnya, tapi kita coba uraikan per kata, yang mana duit itu terdiri dari 4 kata. Yang pertama, maksudnya terdiri dari 4 huruf. Yang pertama adalah D, yang kedua U, yang ketiga I, dan yang terakhir adalah T. Sahabat-sahabat, para jemaah mungkin tidak heran ya, ketika kita mengenal atau mendengarkan nama duit, kita serasa berbunga-bunga. Sebagian orang seperti itu. Nah, ternyata duit di sini mempunyai makna atau kata masing-masing dari singkatan-singkatan yang pernah saya baca seperti itu. D, huruf D yang pertama adalah doa. Tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam setiap aktivitas, kita butuh sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bagaimanapun kita, bagaimanapun sempurnanya kita tidak bisa meninggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh kecil yang sering kita ketahui, ketika kita sudah penat dalam segala urusan, dalam segala kegiatan, tentu satu yang kita minta, ketenangan. Siapa yang memberi kita ketenangan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka doalah yang sangat dianjurkan di sini untuk meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah D, doa. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, astajib lakum, maka Allah akan kabulkan kepada kalian semua. Mintalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan. Minta dengan sungguh-sungguh, sebut nama-nama baik Allah atau yang kita sebut dengan Asmaul Husna, sebut dengan sebaik-baiknya, lembu kita minta kepada Allah. Allah itu semakin Allah diminta, maka semakin senang Allah. Menunjukkan semakin kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah rahimakumullah, itu D, yaitu doa. Yang kedua adalah U, usaha. Di mana setiap doa tentunya kita pasti membutuhkan yang namanya usaha. Ya tidak hanya doa terus kita tidak usaha, ya mana mungkin. Podo mbek wong jaluk mobil, ya Allah kayak aku mobil, berikan saya mobil, tapi tidak mau berusaha, ya tidak mungkin langsung turun dari langit kan, seperti itu. Ya Allah saya minta nasi, saya lapar, ya Allah, tidak mungkin kan turun dari langit. Kita minta pada Allah, maka kita juga harus berusaha. Seperti itu kira-kira. Nah, maka Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Ya. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali dia mau merubah nasibnya sendiri. Artinya, minta pada Allah, kita juga berusaha. Karena tidak mungkin kita belang langsung jadi apa yang kita inginkan. Kita ingin pintar tapi tidak berusaha. Doa terus tanpa berusaha. Dulu saya ingat waktu masih saya sekolah SMK dulu ada kata-kata doa tanpa berusaha itu doa tanpa berusaha itu kosong. Berusaha tanpa doa itu sombong. Artinya apa? Kita berdoa tapi tidak berusaha, kosong. Tapi kita juga sebaliknya, kita berusaha tanpa berdoa, ya sombong. Dengan arti kita tetap membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Kata yang ketiga adalah i. Huruf yang ketiga adalah i, yaitu ikhlas. Setiap perbuatan, doa kita, usaha kita, kuncinya ada tiga ini, ada di tiga ini, yaitu ikhlas. Ya, ikhlas, sebab amal seseorang itu akan diterima ketika ia ikhlas, murni, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis dijelaskan, innallaha ta'ala la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajha. Allah tidak akan menerima amal seseorang kecuali ma kana lahu khalisan, kecuali dia ikhlas mengamalkannya. Kalau ikhlas Allah terima. Tapi kalau bukan karena Allah, karena riya, kita sholat depan mertua, mumpung ada mertua kita sholatnya subhanallah, takbirnya lama, Allahu Akbar, rukuknya juga lama. Kenapa? Niat bukan karena Allah, tetapi karena sanjungan manusia. Itu yang tidak dianjurkan dalam syariat agama Islam. Ya, kita doa, kita usaha, tapi kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian huruf yang terakhir adalah T, tawakal. Kita doa, kita usaha, ikhlas karena Allah. Selanjutnya apapun yang kita minta pada Allah, kita usahakan kepada Allah, kita ikhlas karena Allah. Baru terakhir kita tawakal kepada Allah, pasrahkan semua urusan kepada Allah. Asalkan kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, dan kita sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Makanya potongan ayat, ada sebuah ayat mengatakan, dalam potongan ayat Allah berfirman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah, Tuhanmu lah kalian yatawakkalun, bertawakal, berserah diri kepada Allah. Sebab yang menciptakan kita semua, yang membuat kita semua ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan membebani suatu kaum, seseorang, ya, kecuali dia mampu. Seperti itu. Allah memberikan kita ujian, ya kita mampu. Karena rumput itu akan diinjak, tapi pohon yang tinggi itu akan kena angin. Artinya apa? Kita di bawah, ya kita diinjak-injak. Semakin kita tinggi, maka ujian kita semakin besar, yaitu angin. Seperti itu. Kesimpulannya adalah, para jemaah rahimakumullah yang berbahagia, bahwa kata duit itu mengandung beberapa makna, terdiri dari 4 huruf, yaitu D, U, I, T. D, doa, U, usaha, I, ikhlas, T, tawakal. Kita minta pada Allah, doa pada Allah, selanjutnya kita usaha, niat karena Allah, kemudian kita ikhlas juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir kita pasrahkan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin cukup sekian kajian sedikit dari kami, dari saya sendiri. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dari kata-kata awal sampai akhir. Juga ini tausiah ini bukan untuk kita semua juga, tapi untuk saya sendiri juga. Semoga saya juga bisa mengamalkan apa yang saya dapat, terutama yang saya dapat dari dari Pondok Syarifuddin. Tepatnya saya kuliah di Yai Syarifuddin. Semoga berkah. Sekian dari kami. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.